Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira, yang tentunya akan menyapa kamu di beberapa platform sore hari ini. Jadi selain kita tayang di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo di @partaiperindo pastinya, kita juga hadir di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, dan juga YouTube dan website Partai Perindo. Giveaway ada dong. Seperti biasa kita akan bagikan 300.000 totalnya untuk 3 orang pemenang, masing-masing mendapatkan 100.000 rupiah untuk voucher belanja. Dimana tugas kamu itu simpel banget. Kamu tinggal tulis aja quotes terbaik terkait dengan tema di hari ini. Kamu tulis di kolom komentar Instagramnya @partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk di follow Instagramnya ya. Untuk di hari ini duduk manis aja karena kita punya tema yang menarik. Kita akan berbicara mengenai musik. Nah ini kalau berbicara mengenai musik biasanya tuh bisa kemana-mana tuh. Suka bermusik? Jika ditekuni bisa loh jadi bisnis yang seru di era masa kini. Untuk membahas hal tersebut, Laras sore hari ini sudah kehadiran seorang representatif distribution music. Sudah ada Gian Hasemi di sini. Selamat sore Mas Gian. Halo Laras, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Mas Gian? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik sekali. Sehat. Alhamdulillah ya. Kita bisa lihat dari suasana hatinya sepertinya lagi happy nih. Banget. Abis ngapain ini happy banget? Karena ketemu Laras. Iya. Aku digombalin ya. Emang biasa kalau anak musik tuh kayak gitu ya Mas Gian ya? Oh pasti. Itu identitas pasti ya? kita ya. Itu identitas. Identitas kita itu. Padahal Mas Gian ini bukan personil band ya? Bukan. Ya kru juga sama kok. Oh kru juga. Kelakuannya sama aja. Kelakuannya kayak gitu. Ini bisa bisa ngejudge image musisi loh. Gak apa-apa saya bertanggung jawab. Oh ya udah, nggak apa-apa deh kalau Mas Gian mau bertanggung jawab gitu ya. Nah ini tadi sesuai dengan judulnya yang agak serius ya, representatif distribution music. Yes betul. Jadi yang mendistribusi musik-musik yang akan dikomersilkan gitu nggak? Betul, kurang lebih seperti itu. Pendek-pendek jawabannya ya. Iya. Jadi sebenarnya ini sebuah aktivitas di dunia musik itu tuh yang baru ada itu tuh di beberapa tahun belakangan sih sebenarnya. Karena digitalisasi, era digital ini kan baru kan. Nah jadi ini pun yang aku kerjakan itu tuh baru-baru juga sih masuk ke ke industri baru happening gitu. Baru happening sebenarnya gitu. Tapi awal mula terjun ke dunia musik itu dulunya gara-gara apa? Nah mungkin boleh diceritain dari historinya nih. Dulu ngapain? Apa ngejam tiba-tiba apa? Kita bikin musik ya? Apa kita bikin band? Atau kita mendistribusikan pada saat itu udah kepikiran apa belum tuh seperti apa? Oke. Jadi awalnya itu sebenarnya kebetulan aku nggak bisa bermusik ya. Ini disclaimer aja nih. Maksudnya kayak aku nggak bisa bermusik. Tapi ternyata ada beberapa peran-peran yang bisa tetap kita lakukan ketika kita cinta sama sesuatu gitu. Mungkin aku nggak bisa bermusik, aku tidak bisa nyanyi, nggak bisa main gitar dan segala macam gitu. Tapi ada peran-peran lain yang ternyata itu sangat-sangat membantu ekosistemnya itu sendiri gitu loh. Ya, salah satu yang mendukung lah. Betul, salah satu yang mendukung. Dan jadi aku terjun pertamanya itu mulai dari manajerin band. Gitu. Terus habis itu dijalanin ternyata enak, dan dari situ aku ngelihat bahwa peluangnya itu ternyata ada bidang kerjaan yang seperti ini yang bisa ditekuni juga sama orang-orang. Gak harus jadi kayak gue mau jadi rockstar dan segala macam, gak harus seperti itu. Tapi banyak bidang lain juga gitu. Berarti ini lebih ke bisnisnya ya? Yes betul. Lebih ke bisnisnya. Jadi kita berbicara mengenai bisnis di dunia industri musik ini gitu. Nah tapi kita tarik lagi nih, dulu sekolahnya ngambil jurusan apa? Enggak nyambung. Gak nyambung. Dulu apa? Kuliahnya jurusan apa? Dulu kuliahnya itu di jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Perpustakaan? Yes betul. Cuman kalau bahasa kerennya library science mungkin ya. Library science. Lebih ke bahasa Inggris ya, bukan bahasa keren ya? Enggak, maksudnya itu lebih dikenalnya, dikenalnya seperti itu. Oh jadi ada jurusan library science di Universitas di Bandung, di Unpad. Oh di Unpad, Jatinangor ya? Jatinangor. Di Jatinanger itu dia. Nah ini balik lagi nih ngomongin bisnis di dunia musik gitu ya. Kalau tadi Mas Gian di awal bilang di zaman sekarang, apalagi yang tadi disebutkan itu baru hype beberapa tahun belakangan ini aja. Betul. Memang yang seperti apa sih yang sedang hype di era terutama masa kini ini? Oke, jadi gini. Aku kan udah lumayan ngelewatin era transisi ya, dari maksudnya konvensional sampai ke sekarang eranya itu digital. Nah, jadi kalau zaman dulu cara orang berjualan itu tuh masih konvensional yang kayak gue bermusik, terus habis itu gue jualin musik gue dengan cara-cara yang
oke, kita pergi ke media, nawarin satu-satu dan manual macam manual ya. Terus habis itu untuk jualan karya kita itu tuh dengan bentuk cetakan, CD, kaset dan segala macam. Nah sekarang kan eranya udah stream. Stream, terus habis itu ada YouTube, ada platform-platform yang lain. Nah beberapa tahun belakangan ini teman-teman itu semua tuh udah mulai aware bahwa kayak ini ternyata penting dan bisa menghasilkan uang yang banyak gitu. Kalau misalnya di-maintain dengan baik gitu. Ya sama seperti bisnis-bisnis lainnya aja sih sebenarnya gitu. Nah, pertanyaannya apa tadi? Enggak ada yang bercanda. Enggak. Jadi hampir aja saya mau stop podcast ini ya. Enggak dong, jangan. Saya bercanda. Saya bercanda. Karena tadi kan dari awal udah dibilang bahwa kalau anak band itu tuh lebih santai. Betul. Enggak ada serius-seriusnya kok podcast itu. Harusnya saya enggak pakai baju ini ya. Ada kaos band aja enggak di belakang? Iya, kalau ada kaos band mending pakai itu aja. Jadi saya juga enggak kaku ngobrol. Betul. Santai aja. Gue lo juga enggak apa-apa, santai banget kok. Jangan, aku kamu aja. Oh, aku kamu. Iya, enggak apa-apa. Terus lanjut. Ya udah, itu tadi yang seperti yang saya jelaskan. Untuk masalah si digitalnya ini saya udah ngelewatin, aku udah ngelewatin masa-masa transisinya dari konvensional menuju ke era digital gitu loh. Terus habis itu aku lihat bahwa kayak orang-orang itu sekarang anak-anak mudanya itu tuh udah sangat-sangat aware sama apa yang harusnya terjadi, gitu loh. Maksudnya kayak kita nggak bisa nih pakai cara-cara lama terus nih. Kalau misalnya kita mau berkarya gitu. Nah, jadi sekarang kita harus mikir apa nih teknologi nih semua harus kita ngikutin. Bahkan kalau misalnya bisa dilihat tuh artis-artis aja tuh yang kayak dari awalnya kayak gua anti TikTok karena TikTok bukan buat musik gua. Sekarang nggak bisa lagi, nggak bisa lagi. Semuanya udah pergi ke sana gitu. Nah, itulah hal-hal yang sekarang lagi coba aku kembangin, kasih awarenessnya ke orang-orang yang lebih banyak, terutama di daerah-daerah, buat kayak, ayo, ini sekarang kita udah ada masuk di era digital. Kalian musisi-musisi Indonesia yang sudah sangat-sangat berbakat ini, ikutin dong zamannya gitu. Jangan kayak taunya gue kalau misalnya mau ngeband gue harus ke Jakarta. Iya, gitu. Sekarang mindsetnya dirubah karena internet kan udah ada di mana-mana. Betul. Gitu. Nah, dengan pergantian zaman seperti itu, apalagi Mas Gian kan sudah merasakan transisinya dari era manual ke digital. Dimana sekarang kalau ngomongin digital, kita bisa mendengarkan apapun, gak cuma musik dari musisi ya, podcast, kemudian acara di TV pun bisa kita lihat hanya dari gadget aja gitu. Beberapa musisi pernah aku tanya, gimana sih rasanya sekarang untuk memiliki karya itu kayaknya nggak harus dengan memiliki masterpiece yang berbentuk fisik. Mungkin dulu goals dari musisi itu adalah memiliki album fisik gitu ya. Tapi memang zaman sekarang juga masih banyak kok musisi yang emang pengen memiliki fisiknya gitu, entah kaset atau mungkin zaman sekarang balik lagi ya sekarang ke vinyl lagi gitu. Nah, kalau dari kacamata bisnis bermusik sebetulnya dengan perpindahan zaman ke digital ini apakah lebih menguntungkan dari sisi cuan? Oke. Kalau menguntungkan atau tidak pasti menguntungkan. Karena apa? Karena jangkauan kita lebih luas. Nah, jadi ketika kita ngobrolin fisik, ya mungkin keterbatasan distribusinya kan terbatas ya. Jadi maksudnya kita cetak cuma 200, habis itu cuman yang terjual ya 200-nya aja gitu. Nah, sedangkan kalau digital itu kan unlimited. Betul. Kita ngobrolinnya tuh tidak terbatas dan jangkauannya lebih luas gitu. Bisa jadi musik yang kita bikin itu nyampainya justru atau penikmatnya justru ada di Afrika. Justru ada di mana gitu kan. Ya kita nggak pernah tahu. Dan semakin banyak yang mendengarkan, streams juga akan menghasilkan untuk si musisinya itu sendiri gitu loh. Jadi kalau menurutku sih kalau dibilang signifikannya apakah zaman sekarang itu tuh orang harus semua digital? Iya, nggak juga. Bisa aja masih ada juga musisi-musisi yang kayak stance dengan gue udah cukup kok dengan cara yang konvensional, ada juga gitu. Tapi kalau misalnya menurut pendapat pribadi ya aku lebih prefer jalanin aja semuanya yang bisa gitu. Kenapa enggak gitu. Ya musisi yang tergolong musisi yang datang dari era dulu juga harus bisa mengikuti betul. Perkembangan zaman sekarang gitu ya. Betul. Dan yang zaman sekarang juga dipelajarin juga yang zaman-zaman dulu, siapa tahu relevan gitu. Iya. Karena memang masih banyak sih musisi-musisi yang punya idealis, mereka harus punya bentuk fisiknya dulu nih sebagai achievement mereka sebagai penyanyi sendiri gitu ya. Nah, ini untuk kaum milenial dan juga Gen Z yang mungkin sekarang juga sedang mencari bisnis-bisnis apa nih ya yang sesuai passion, di mana mungkin passion yang kamu punya itu adalah di bidang musik gitu. Nah, jenis-jenis bisnis seru yang potensial di industri musik kalau menurut Mas Gian sendiri, terutama di era sekarang, itu apa aja sih?
Oke. Karena kalau misalnya kita ngomongin musik itu adalah jasa, jadi aku akan bilang bahwa musik itu tidak cuman sekedar personil saja. Masih banyak bagian-bagian lainnya yang bisa kita bisniskan, jasa-jasanya gitu loh. Jadi contoh sepertinya gini, untuk event organizer. Terus habis itu mungkin kita kerucutin lagi ke spesialisnya. Bahkan sekarang itu tuh yang lagi ngetren adalah show director, itu juga jadi sebuah pekerjaan yang sangat-sangat signifikan dan sangat-sangat membantu ekosistemnya. Terus habis itu ada sound engineer yang kalau misalnya itu kru gitu, salah, itu bukan kru, itu teknisi gitu loh. Itu teknisi itu pun butuh tenaga ahli, dia butuh pengalaman, dia butuh skill juga di situ, dan hal itu semua tuh bisa dicoba gitu loh. Jadi melihatnya industri musik itu jangan cuma sesempit bahwa kayak kita bermusik berkarya, tapi di luar-luar yang lain itu masih banyak banget yang bisa dieksplor gitu. Ini tips yang bagus nih buat teman-teman yang passion di dunia musik, tapi seperti Mas Gian ya, meskipun tidak bisa menggunakan apapun itu alat musiknya, tapi ternyata masih memiliki celah untuk masuk ke bisnis di industri musik itu sendiri gitu loh. Nah, share dong Mas Gian sama teman-teman yang sedang menyaksikan ups and down-nya ketika ada di bisnis industri musik ini, dan apa sih yang membuat, motivasi apa yang Mas Gian pegang sampai sekarang, sampai akhirnya ya meskipun gue udah pernah ada di posisi yang down banget tapi tetap nyaman, tetap betah nih ada di dunia industri musik. Oke. Dari apps ya dulu ya, jadi satu-satu nih. Dari apps ya dulu, serunya ada di dunia musik ini itu adalah kita itu tuh dilihat dari sama orang banyak gitu loh. Apa yang kita bilang itu didengerin, dan yang aku rasain banget adalah ilmu-ilmu atau segala macam pengalaman yang aku lewatin itu bisa menginspirasi buat orang. Itu adalah hal yang menyenangkannya. Downs-nya, kalau menurutku di balik ketenaran, di balik ketenaran, di balik segala sesuatu yang kinclong ini, gitu loh. Di belakangnya itu tuh belum tentu juga rapih gitu. Karena apa? Karena backgroundnya rata-rata orang bermusik di Indonesia ini tuh tidak pakai metode. Ya. Metode tuh seperti apa? Metode itu tuh maksudnya kayak tiba-tiba aja gitu, gue mau jadi musisi deh, gitu. Terus habis itu berjalan, tapi mereka tidak tahu ada yang namanya finansialnya yang harus diatur, legalitasnya yang harus diatur, ada hal-hal lain gitu yang bentuknya itu tuh teknis dan non teknis gitu yang harus dipahami dulu gitu. Nggak cuma sekedar kayak genjreng-genjreng rekaman habis itu kayak gue berkarir jadi musisi, kan nggak seperti itu, gitu loh. Ya jadi downs-nya ya ketemunya di situlah gitu. Kayak ternyata banyak banget yang harus dipelajari gitu. Yang pada awalnya aku nggak siap gitu, tapi ya nggak apa-apa, diambil pelajaran aja sih, untuk jadi pengalaman gitu. Tapi menurut Mas Gian, kalau ingin menekuni itu apakah harus ada pelatihan atau learning by doing aja? Saya pengen bikin sih pelatihan. Ya bukan pelatihan sih, lebih ke kayak sharing aja. Maksudnya aku ngelihat di Indonesia ini itu tuh banyak banget orang-orang yang potensial untuk memajukan industrinya, gitu, industri musiknya gitu. Banyak banget yang punya potensi jadi manajer, banyak banget potensi yang jadi teknisi, musisinya jangan ditanya gitu. Dari Sabang sampai Merauke itu ada aja gitu. Dan mereka udah referensinya itu tuh udah jauh banget untuk di musik. Dan aku bisa bilang bahwa kita itu tuh sebenarnya sangat-sangat siap untuk bersaing secara internasional. Tapi yang jadi kendalanya adalah mindset yang terbentuk di zaman dulu, ketika kayak gue kalau misalnya mau sukses berkarir di dunia entertain, gue harus ke Jakarta. Gue harus join sama label. Gue harus melakukan hal-hal yang tidak bisa gue lakukan di daerah gue sendiri gitu. Padahal itu semua dengan era digital ini itu tuh semua udah bisa dilakukan dari manapun kalian berada gitu loh. Sekarang ada WFA soalnya kan. Ya, betul. From everywhere. Betul. Anywhere, Deng. Anywhere kalau A. Ya, maaf, salah. Sorry. Oke, nggak apa-apa. Ngomongin musik, nah ini kayaknya terakhir aja nih. Musik kan universal ya. Apapun genre tuh bisa dipilih sama setiap orang gitu, dan kita juga nggak tahu sih, mungkin kalau zaman sekarang kayaknya udah banyak juga orang yang bilang musik tuh nggak bisa dikotak-kotakan. Dulu mungkin pendengar pop cuma bisa ngumpul sama pendengar pop. Jazz
bahkan metal dan sebagainya lah. Tapi sekarang ini terbukti dengan adanya festival-festival musik yang menyatukan semua genre, yang dimana kita dalam satu tempat tuh bisa ketemu dengan penonton-penonton jazz, penonton heavy metal bahkan gitu ya. Nah, Mas Gian sendiri melihatnya seperti apakah? Apakah ini adalah satu chance juga untuk orang-orang seperti Mas Gian yang istilahnya ada di belakang layar untuk bisa lebih explore, lebih gila lagi, atau seperti apa? Iyalah, ini justru dengan terbukanya hal-hal kayak festival-festival yang menyatukan banyak genre di dalamnya, terus habis itu skalanya juga bukan skala yang kecil, skala yang besar gitu. Harusnya ini men-trigger anak-anak muda itu tuh untuk kayak yang senang ya, yang senang tentunya, yang memang tertarik dengan dunia ini. Untuk mempelajari bahwa kayak ternyata bisa ya, ini instrumennya banyak, gue juga bisa deh kayaknya kalau buat dekor-dekor gini doang, misalnya buat konser, tapi kan bisa jadi usaha pada akhirnya gitu loh. Yes. Banyak banget kok sekarang vendor-vendor yang menawarkan jasa-jasa seperti itu gitu loh. Kayak ya seperti itu. Vendornya banyak. Jadi intinya sekarang sudah banyak celah dan juga cara untuk teman-teman berbisnis di industri musik. Tidak harus menjadi orang yang berada di depan panggung, tapi ternyata banyak sekali chance untuk kamu bisa berbisnis di industri musik ini, meskipun tidak menjadi personil gitu ya Mas Gian ya. Yes, betul. Nah, dan pasti ini berkaitan juga dengan Partai Perindo nih. Campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate sekali dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil juga nih putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya juga gampang. Kamu tinggal kunjungin aja website di www.konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com, atau bisa juga download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store, atau bisa scan barcode nih yang ada di layar ya. Terima kasih buat Mas Gian Hasemi sudah mampir di podcast Aksi Nyata. Semoga yang kita obrolin sore ini bisa memberikan banyak insight ya buat teman-teman ya. Dan gak lupa juga mau ngasih tahu buat kamu yang memberikan quotes terbaik di tema hari ini, jangan lupa untuk cek pengumumannya di Instagram @partaiperindo di minggu depan. Jadi jangan lupa untuk di follow Instagramnya ya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Saya Laras Tahira, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.